Selamat pagi. Alhamdulillah baik. Bagaimana keadaan Bu Ila? Alhamdulillah Bu, sehat. Syukurlah Bu Ila. Alhamdulillah senang sekali bertemu Bu Leni nih untuk membicarakan peningkatan keterampilan coachingnya. Sebelum kita melakukan coaching, terlebih dahulu saya ingin mendiskusikan pada Ibu rubrik penilaian percakapan coaching kita hari ini ya. Saya akan menilai coach dan coachee sesuai dengan rubrik apakah sudah sesuai dengan alur tirta, bagaimana Ibu menanyakan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, dan apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Boleh ya Bu? Baik Bu, silakan. Saya juga merasa senang bertemu Ibu hari ini, meski di ruangan virtual seperti ini. Oh iya, Ibu tetap semangat ya Bu. Sangat Bu. Dalam observasi ini, kira-kira Ibu ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana ya? Terima kasih Bu Ila. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Semoga Ibu bisa bantu saya dalam pengembangan kompetensi ini. Insya Allah, Bu, saya akan coba membantu dan mendukung Bu Leni dalam hal ini. Tapi saya ingin tahu nih, Bu, kira-kira kompetensi yang paling Ibu tekankan untuk dikembangkan dalam coaching kali ini yang mana ya? Saya berharap Ibu memerhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, begitu. Baiklah, Bu. Kemudian yang terakhir ya, Bu, indikator yang mana diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baiklah, Bu. Sudah dapat saya simpulkan kompetensi yang akan Ibu tujukan. Tapi Bu Leni dapat memberi penilaian kemampuan Bu Leni ya. Kira-kira sejauh mana kemampuan Bu Leni dalam hal ini? Skalanya 1 sampai 10 ya, Bu. Oh iya, Bu. Saya pada saat ini berada di level 7, Bu. Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik memimpin murid dalam pembelajaran. Saya paham dari pernyataan Ibu. Apa harapan Ibu dari observasi kita ini nanti? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, sehingga bisa meningkatkan level menjadi 8 atau lebih lah, Bu. Khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah, Bu. Silakan Ibu mulai coachingnya dengan coach ya. Ya, Bu. Assalamualaikum Bu Nisa. Gimana kabarnya nih? Gimana ujian anak-anak? Lancar kah Bu? Masih mood. Kan ya? Enggak. Waalaikumsalam Bu Leni, kabar baik Bu. Alhamdulillah anak-anak ujiannya lancar Bu. Bu Nisa, hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model Tirta. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Kira-kira apa yang ingin Ibu Nisa capai di sesi coaching kita pada hari ini? Begini Bu Leni, saya akhir-akhir ini saya merasa begitu lelah dan membuat saya kurang konsentrasi dalam mengajar di kelas. Jadi saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam berkonsentrasi Bu. Baik Bu Nisa, tujuan yang ingin Bu Nisa capai jelas. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan kurangnya konsentrasi Ibu Nisa. Apa saja hambatan atau kendala yang Bu Nisa hadapi dalam kurangnya Ibu berkonsentrasi di kelas? Begini Bu, mungkin karena tempat tinggal saya begitu jauh dari sekolah ini,
sehingga saya merasa capek dan akhirnya saya merasa kurang maksimal mengajar di kelas, Bu. Oh, begitu ya, Bu Nisa. Setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, baiklah, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi konkret yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan konsentrasi Ibu dalam mengajar di kelas? Saya berencana dan berusaha agar saya dan keluarga dapat pindah di sekitaran sekolah ini. Karena tempat tinggal yang begitu jauh ini membuat saya merasa capek sehingga tak sanggup mengajar dengan baik, Bu. Keren ya, rencana aksi Ibu sudah ada dan jelas. Bagaimana Bu Nisa akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat membantu Bu Nisa dalam menjaga komitmen ini? Saya akan mencoba bicara dengan keluarga saya agar mau pindah di kecamatan ini agar lokasi sekolah dengan rumah dekat, Bu. Bagaimana Bu Nisa akan bertanggung jawab atas keputusan yang Ibu ambil? Kira-kira nih siapa yang dapat membantu Bu Nisa dalam masalah ini? Saya akan memberi pengertian pada keluarga dan tentunya dukungan dari keluarga sangat saya butuhkan, Bu. Tepat sekali Bu Nisa, kira-kira langkah apa yang akan Ibu Nisa lakukan lagi? Saya harus bisa mengambil keputusan, Bu, karena jarak dari rumah ke sekolah hampir 30 kilometer. Hingga sangat berbahaya juga bagi saya dan tentunya saya akan merugikan murid-murid saya di kelas jika saya tidak maksimal dalam mengajar. Oh begitu. Saya rasa keputusan Ibu ambil sudah tepat, Bu. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu Nisa setelah menemukan solusi dari masalah yang Ibu hadapi? Saya lebih tenang dan tidak terbebani lagi karena sudah mengetahui apa yang akan saya lakukan, Bu. Alhamdulillah kalau seperti itu, Bu. Senang dapat membantu Ibu menemukan solusi dari masalah yang Ibu hadapi. Semoga Ibu kesemangat ya. Terima kasih atas bantuannya, Bu. Sama-sama, Bu. Lain kali kita ngobrol lagi ya tentang kelanjutan rencana Ibu ini. Baik, Bu. Baik, Bu. Kita akhiri pertemuan kita kali ini ya. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan berhasil memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Leni, terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tadi? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu, Bu. Syukurlah Bu Leni, apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik, Bu. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Bu? Boleh, Bu Ila, silakan. Saya melihat bahwa Bu Leni telah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Coaching sudah sesuai dengan alur serta mulai dan menentukan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi nyata dan tanggung jawab Bu Leni sudah sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bagaimana pendapat Bu Leni tentang ini? Saya senang mendengarkannya, Bu. Terima kasih atas umpan baliknya, Bu. Namun demikian, saya juga melihat aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan saat Bu Leni melakukan menggali potensi coaching dan harus lebih ditingkatkan lagi dengan pertanyaan berbobot lainnya dan menjadi mendengar aktif. Bagaimana pandangan Ibu? Ya, Bu, saya mengerti. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkannya lagi. Dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Kapan Ibu mulai melakukannya? Saya melakukannya secepatnya, Bu. Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih berbobot. Dan saya juga akan mengembangkan kompetensi saya dalam kehadiran penuh. Itu adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini dalam data supervisi akademik terakhir. Apa yang Ibu peroleh dari proses ini?
Saya merasa lebih memahami di mana saya perlu dikembangkan. Dan saya terima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Ibu berikan. Sama-sama, Bu. Baiklah, kita cukupkan sampai sini pertemuan kita. Lain kali kita bisa ngobrol lagi ya, Bu Leni. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ila.